ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد. Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Ya. Kurang kencang. Bapak-bapak yang di belakang kayaknya kurang kencang suaranya. Jadi kita kencang ini. Jadi karena kurang semangat, coba dulu saya berpantun ya Pak Ustaz. Terbang tinggi si burung balam, cakep. Ibu-ibu, terbang tinggi si burung balam, terbangnya sampai ke Brastagi. Bapak ibu yang jawab salam, kudoakan umroh tahun ini. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita mau umroh, aminkan. Memenuhi panggilan Allah. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Ketika salam yang kedua kalinya, tolong dijawab sekuat tenaga sampai keluar urat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak naik pesawat, cakep. Udah pernah kuntilanak naik pesawat Pak? Biasa naik sepeda ya, macam Suzana ya, naik sepeda apa itu tinggi jonder itu yang naik ke atas. Kuntilanak naik pesawat Ustaz, nyangkutnya di tiang kawat, nyangkut pula dia tiang kawat kan. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, jawab salam Ustaz dengan semangat. Salam lagi nih. Udah berapa kali salam kita? Tiga. Pokoknya bersalam kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku tengok udah kencang semua jawabnya. Berarti udah mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa syarrif 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ketua BKM Masjid Nur Ikhlas, Bapak Pak Tugimin, Bapak Tugimin dan seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak habis-habis. Ya kan? Cocok?
Kemudian yang saya muliakan Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustadz kita, Ustadz Salman SE, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Forum Silaturahmi, Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola, atau Masjid Musola atau Musola Masjid, sama aja Pak ya. Nah, jadilah itu. Kemudian yang saya hormati dan muliakan seluruh Bapak Ibu hadirin, anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya, insya Allah duduk dan kumpulnya kita di sini menjadi asbab nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu-ibu ini sikit ya Bu. Yang lainnya kemana nih Bu? Pak? Oh, di rumah ya, persiapan katanya. Persiapan untuk sholat tasbih sebagian. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Tadi saya subuh, sebelum subuh jam 3:20 sudah bergerak dari rumah ke Masjid Nur Ikhlas. Kurang lebih Pak makan waktu 48 menit Ustaz ya. Ustaz Aziz, inilah teman saya, satu ngajar di Pondok Pesantren Miftahul Husna yang berada di Jalan Makmur Pasar 7 Anggrek 225 Ustaz ya, 25. Tembung. Rumah saya di Pasar 3 Pak. Tembung di dekat Pajak. Alhamdulillah enggak jauh pun tujuan dakwah itu, ya kan? Dekat pun tujuan dakwah itu, karena dakwah ini Ustaz macam ni angkot katanya. Jauh dekat sama aja. Ya kan? Yang penting alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rabbul Khaliq, Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju masjid, siapa yang menggerakkan? Atau jalan sendiri? Jalan sendiri. Yang menghendaki kemari siapa? Itulah yang dikatakan iman. Kalau enggak ada kita iman di dalam diri kita, sampai enggak ke masjid ini. Ya kan? Banyak orang Pak mau ke masjid, maku kambuh katanya. Ya kan? Mau kemana Pak? Masjid. Ayo ke masjid kita yuk. Aduh nanti aja lah, mahku kambuh katanya. Ya kan? Wah itu mahnya kambuh. Kata ibu kita bersyukur hari ini masih Allah senantiasa istiqomahkan kita menuju masjid, mendengarkan majlis yang mulia. Makanya aku Pak nggak lama-lama ceramah, karena tadi kata Ustaz Salman tadi, ikan kakap ikan gabus, banyak cakap nggak bagus. Ikan mujair ikan sembilang, siap cair pulang. Siap cair pulang. Alhamdulillah belum saya ceramah sudah dikasih susu kedelai. Ini jarang-jarang nih Ustaz. Jarang-jarang. Biasanya apa? Biasanya air putih. Ya kan? Biasanya aqua air putih sama Pak. Alhamdulillah saat ini kita masih Allah istiqomahkan kita hadir di majlis yang mulia ini. Maka kata baginda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita termasuk menuntut ilmu setiap sepekan. Berarti sepekan seminggu sekali saja. Seminggu sekali, alhamdulillah. Kita masih diberikan Allah keistiqomahan untuk menggapai ilmu, untuk senantiasa melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah salat subuh berjamaah. Jarang orang Bapak Ibu dia sanggup untuk salat berjamaah subuh. Betul enggak? Banyak orang yang tidur, ya kan? Tidur. Banyak juga anak-anak remaja yang tidur, dia begadang. Contohnya dibuatnya malam seperti pagi, kemudian tidurnya kapan? Pagi tidur, bangun nanti jam 12. Lewat semuanya. Subuhnya lewat. Zuhur nggak tahu juga lah. Allah alam. Makanya hari ini Bapak Ibu kita masih diberikan Allah keistiqomahan duduk bersama, menatap kawan-kawan kita, silaturahmi. Ini sudah silaturahmi. Maka nikmat paling besar kata Allah apa? Yaitu nikmat keimanan. Jadi kalau nggak ada iman kita Bapak Ibu, nggak sanggup kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Maka kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini Allah mudahkan kita jalan menuju surganya nanti. Amin ya rabbal. Saya tanya, Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Syaratnya mati dulu. Ya. Syaratnya mati. Kalau kita memang benar mau melihat surga, syaratnya mati dulu. Maka kita bersyukur kepada Allah yang pertama. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul usmah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Maka ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, man abkhulun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang sangat pelit itu ya Rasul? Lalu lantas Nabi menjawab, abkhulun nasi idza dzukira ismi falam yusalli alayya. Manusia yang sangat pelit itu ketika disebutkan namaku dia enggak mau berselawat kepadaku. Maka izinkan saya hari ini sebelum kita masuk ke ceramah kita, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ibu hafal lagunya Bu? Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Saya tanya Bapak Ibu, mana enakan berselawat kepada Nabi atau nyanyi lagu dangdut? Salat. Tapi kenapa orang yang senantiasa dia nyanyi dangdut dibayar mahal? Ayo ting ting cuma menunjukkan alamat palsu dibayar berapa Pak? Dibayar 70 juta bahkan 100. Orang yang marhaban nenek itu udah ambil serak suaranya, yang dikasih ulut kuning sama telur separuh. Betul? Ibu-ibu itulah marhaban Bu, udah habis suara ibu sampai urat-urat tuh, yang dikasih ulut kuning sama telur separuh. Separuh Bu, satu. Macam mie rebus berarti ya, mie rebus di Tembung sana ada dapat, ada yang separuh, ada yang satu. Nah, jadi kalau kita untuk agama Allah jangan pelit Pak, pelit. Ini enggak juga. Makanya guru saya pernah bilang, kau nanti kalau misalnya dipanggil ngundang di Sundang ceramah, jangan kau patokan amplop, ya kan? Jadi guru saya bilang haram yang namanya ustadz memantap amplop, memasang tarif. Tapi lebih haram lagi panitia manggil ustadz nggak ngasih amplop. Gawat ya Pak ya. Pernah nggak kejadian tuh? Pernah. Lupa BKM-nya ngasih, ya kan? Tapi nggak pula ditelepon pula, ya kan? Tinggal pulang Pak. Nah, tapi alhamdulillah BKM itu ingat apa, Jumat bulan yang berikutnya ingat, jadi double amplopnya, Pak, berkah dia kan. Nah, ya kan? Jadi hari ini kita masih berada di penghujung bulan Muharram. Apa artinya Pak? Muharram kalau diartikan dalam segi kata bahasa Arabnya, harrama yuharrimu, syarrafa yusarrifu, bulan yang sangat istimewa, bulan Muharram. Makanya Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran, bahwasannya sesungguhnya di dalam bilangan Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Bapak Ibu jamaah, bukan karena 12 di antara 12 bulan itu, bukan 12 bulan itu aja, semua bulan di mata Allah itu mulia. Jadi jangan kita artikan banyak orang yang ibadah kepada Allah karena di bulannya aja. Bulan Ramadan rame-rame waktu apa? Paling depan, saf depan. Idul Fitri pun juga gitu. Yang gawatnya Pak, ibu-ibu, karena dibilang bahwasannya saf depan adalah saf yang paling apa Pak? Yang paling istimewa, ibu itu maju ke depan, bapak-bapak di belakang jadinya rocker. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa, maka istimewakanlah, apalagi di akhir-akhir ini. Berapa Muharram hari ini Pak? 24.
4 atau 5? 4 ya. Kalau nggak salah semalam 23, 24. Hari ini 24. Sisakan di penghujung banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 12 itu bulan itu 4 bulan yang Allah istimewakan. Bulan apa? Muharram. Kemudian 3 lagi agak berjauhan. Muharram, Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan yang haram. Maka bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa, maka istimewakan di dalam salah satunya adalah bulan yang disuruh baginda Rasulullah berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bu, ibu banyak salah enggak bu sama Allah? Banyak. Bapak banyak salah enggak sama Allah? Mungkin lalai salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah kasih kita rezeki, tapi kewajiban kita sebagai hamba enggak kita laksanakan. Subuh ketiduran, zuhur di kerjaan, boleh Pak? Asar di bioskop sampai maghrib pun tinggal, isya pun tinggal, ke rumah capek, tidur langsung. Biasa kalau ada bioskop Pak, lupa bioskop berapa jam? Sejam setengah. Betul? Pernah? Bioskop? Pernah? Ya. Nggak tinggal sholatnya kan? Alhamdulillah. Ini yang dikatakan apa? Anak muda yang senantiasa hatinya terpaut ke masjid, paling depan, calon pemimpin masa depan. Tapi Pak, alangkah sedihnya kita di Gaza Palestina, anak-anak yang remaja bahkan yang senantiasa masih umur 5 tahun 4 tahun dimusnahkan. Kenapa? Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang orang Yahudi ini enggak rela sebelum kita masuk menganut agama mereka. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta bermohon kepada Allah. Kita nggak bisa ngasih harta ke sana Bapak Ibu, tapi doa kita sampai ke sahabat-sahabat kita, ikhwah kita yang ada di Palestina sana. Apa doanya? Allahumma ansur ikhwaninal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ahlik, ya Allah, hancurkanlah orang musyrik, wal munafikin, ya Allah, hancurkan mereka, Allah, sehancur-hancurnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah, tinggikan agama Islam, ya Allah. Kenapa Bapak Ibu Islam mau dihancurkan? Kenapa banyak di mana-mana berita-berita yang senantiasa memang pengen menghancurkan Islam itu? Ya betul. Salah satunya apa? Ketika ada ustadz yang bermasalah, dinaikkan terus ke media. Tapi kalau yang lain dipadamkan. Ada. Makanya ini tanda-tanda akhir zaman. Makanya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar di tanggal 10 Muharram, Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihis salam. Karena dikatakan bulan Muharram itu mulia, karena di tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Apa Bu istighfar Nabi Adam, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu zikir istighfarnya Nabi Adam. Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah keluarkan dari perut ikan paus Nun, zikir dan istighfarnya,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ada kalimat di situ, ini sesungguhnya aku ya Allah penuh kezaliman kepadamu. Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi Nuh alaihi salam yang Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram, Allah selamatkan dengan bahteranya dan beserta kaumnya dari kejaran orang yang enggak benar. Bapak Ibu tahu enggak orang yang enggak benar? Itulah orang yang senantiasa enggak mau beribadah kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Dulu mereka senantiasa taat kepada Allah, lalu Allah hancurkan mereka, Allah hinakan mereka. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka sekiranya suatu negeri dan atau kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu kalau kita beriman dan bertakwa. Dulu umatnya Nabi Nuh bertakwa dan beriman kepada Allah, salatnya enggak pernah tinggal, puasanya enggak pernah tinggal. Tapi ketika itu ada bisikan setan, kenapa enggak kalian buat patung yang besar? Setan, Pak. Makanya setan ini tugasnya sampai hari kiamat menggoda umat manusia. Yuwaswisu fi sudurin, menggoda. Betul Pak. Lagi sholat Bapak, Allahu Akbar, imam sudah khusyuk. Ketika imam baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Makmumnya di belakang, tengoknya baju kawannya, ya kan? Pilih nomor 2, dibacanya. Nomor 2 siapa Pak? Gubernur semalam, Presiden semalam. Nomor 2 siapa? Nomor 1 Bapak Anies, nomor 2 Pak Prabowo. Dibacanya nggak khusyuk lah sholatnya. Terus ditengoknya sarung orang, merek gajah telungkup, gajah duduk, gajah telungkup, gajah terbanting, nggak khusyuk. Terus ditengoknya pula di depan tuh ada bukan di depan, di samping itu apa nih? Laporan keuangan Masjid Nur Ikhlas, dibaca sampai habis, ya kan? Nggak khusyuk sholatnya. Maka setan itu mengganggu manusia, apalagi ibu-ibu. Masalah pakaian, hujan ini deras, ya kan? Hujan deras di masjid ibu itu, mana hujan nih kan? Mana pakaianku pas sholat tuh, bicara-bicara dalam hati, nggak khusyuk sholatnya. Apalagi masalah duit Bu, ya Pak. Ibu pandai nggak? Ibu pandai nggak nyari duit Pak? Pandai. Di mana duit yang Bapak simpan? Tahu ya? Ibu pandai cari duit Bu? Pandai. Di mana Bapak simpan duit tuh? Dapat terus ibu tuh. Mau di kolong tempat tidur, mau di atas lemari, dapat. Maka dari itu kita di bulan Muharram ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal 10 Muharram Allah selamatkan dari Nabi Ibrahim mau dibakar. Saya mau bakar Pak. Wak Saleman. Siapa yang mau bakar? Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang jolim. Bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Azar atau Nazar Pak?
Azar. Azar dia. Azar. Jadi ketika itu tatkala ayahnya seorang pembuat patung ternama, jago membuat patung yang besar. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam saking dia kesal, dia datangi tempat sembahan mereka. Dia rusakkan patung yang paling besar dan ditancapkannya di atas kepalanya. Jadi Ibrahim kemarin ditangkap sama Algojo, Raja Namrud, dibawa. Wahai Ibrahim, apakah kau benar yang melakukan perbuatan tersebut? Apa kata Nabi Ibrahim dengan tegas? Coba kau tanyakan tuh sama patung tuh, bisakah dia menjawab? Bisa enggak Pak patung menjawab? Enggak bisa. Patung siapa yang buat? Manusia. Disuruh pula menjawab, itulah yang kalian sembah. Nabi Ibrahim enggak takut dia Pak. Kalau kita mungkin dicap itu takut. Ibu tahu Masyitah, tukang sisir istri Fir'aun yang senantiasa mempertahankan akidahnya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia rela sekeluarga direbus hidup-hidup, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Ibrahim disebutkan dengan kekasih Allah. Tatkala ketika mau dibakar Nabi Ibrahim, Allah menyuruh salah satu hewannya, salah satu tamunya disuruh untuk meniupkan, memberhentikan api tersebut sehingga api itu padam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimaksud Allah adalah kekasih Allah. Nabi-nabi semuanya itu adalah kekasih Allah. Nabi Adam, Nabi Idris, ya Bu. Nabi ada berapa Bu? 25. Tapi yang wajib kita, ya Nabi itu ada 25 yang wajib kita imani. Nabi itu dan Rasul banyak. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harzul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nabi Muhammad, Nabi penutup dari seluruh Nabi. Maka dari itu kita sebagai hamba yang dhaif, yang banyak salah kita kepada Allah, yang mungkin lalai ibadah kita, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, saya katakan tadi, jangan karena ibadah kita karena di bulan yang mulia saja, tapi ibadahlah kita terus menerus istiqamah. Jadi orang yang beriman itu kata Allah, orang yang beriman adalah orang yang kontinu, yang terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lihat bulannya Ramadan, baca Quran, kemudian puasa, jangan lihat karena di bulannya saja. Bukan bulan-bulan yang lain tidak mulia, tapi kita muliakan dengan ibadah kita bulan tersebut. Banyak istighfar yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram ini Bapak Ibu adalah bulan Syahrul Yatim, bulannya anak yatim. Bulan Muharram bulannya anak yatim.
Kenapa dikatakan bulan anak yatim? Karena baginda Rasulullah ketika di bulan Muharram dia senantiasa banyak mengumpuli anak-anak yatim. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ibunya bernama Aminah, ya bu. Ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Makkah Mukarramah. Ibu susunya Halimatu Sa'diyah. Jaga Nabi anak yatim. Makanya di syair yang terakhir, anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Maka orang yang senantiasa bulan Muharram disuruh kita untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Sebagaimana hadis Rasulullah, man masaha yadahu ala ra'sal yatim falahu asyra amsalih. Siapa yang mengusap dengan tangannya kepala anak yatim, maka 10 Allah kasih pahalanya, Bapak Ibu. Jadi ketika ibu punya harta, punya uang yang banyak, rezeki yang melimpah, sedekahkan. Panggil anak yatim ke rumah 10 orang atau 20, kalau nggak sanggup 10, 5 orang aja bu. Nggak sanggup lagi 3 orang, nggak sanggup juga 1 orang aja bu. 1 orang aja kita panggil, kita kasih duit 50. Atau kita lihat di masjid ada kita tahu dia anak yatim, kasih 50.000. Allah akan menggantinya. Jadi kita bu, jangan pelit po, jangan pelit. Betul. Pelit-pelit katanya kuburannya sempit. Makanya orang pelit itu seperti siapa bu? Korun. Makanya kita dapat harta di bawah tanah, kita bilang harta karun, harta si Korun lah itu. Korun gimana? Dulu berkat doa Nabi Musa alaihissalam, Allah angkat derajatnya. Doa Nabi Musa alaihissalam, ya Allah berikan kebahagiaan kepada sahabatku, kepada saudaraku Korun. Dengan doa seketika Nabi Musa dikabulkan Allah doa tadi. Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, sehingga terangkatlah derajatnya si Korun. Udah diangkat Allah derajatnya jadi orang kaya, jadi banyak hartanya itu, emasnya itu melimpah, bahkan pintunya itu terbuat dari emas. Banyak algojonya Ustaz, algojonya banyak. Jadi kalau kita mau ada algojo, kaya lah kita. Makanya orang kaya Pak, Bu, orang yang udah di atas nggak bisa salah. Betul. Orang yang di bawah selalu salah. Makanya hukum kita di Indonesia ini Bapak Ibu, kadang tajam ke bawah, gimana? Tajam ke bawah atau tumpul ke atas? Tajam ke bawah, tumpul ke atas kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu hukum di Indonesia. Orang kaya aman, yang miskin dihabisi. Maka anak yatim, mari sama-sama kita sayangi, marilah sama-sama kita berikan yang terbaik. Dia nggak ada pernah merasakan yang nama kasih sayang seorang ayah dan ibu. Mungkin dua-dua dikatakan anak yatim piatu. Mungkin dia ada mamanya, tapi ayahnya nggak ada, piatu. Kemudian ayahnya ada, mamanya nggak ada. Bapaknya ada, mamanya nggak ada, atau dua-dua nggak ada. Maka kita bersyukur hari ini anak-anak remaja masih ada orang tua kan, sayangi dia. Karena apa? Karena kalau udah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa.
kalau sudah nggak ada orang tua di hadapan kita baru terasa. Maka saya dulu, mama saya, kata-kata mama saya itu sebelum wafat meninggal tahun 2020, ketika dia katakan, nak jangan lupa sholat. Itu kata-kata terus, jangan lupa kau dimanapun kau sholat, agar apa? Agar hidupmu terarah. Makanya jangan sampai kita sebagai anak ketika dia masih hidup pun kita durhaka, ketika dia sudah wafat pun kita durhaka. Kenapa dikatakan seorang anak ketika dia sudah wafat, orang tuanya sudah wafat kemudian durhaka? Karena ketika emak dan ayahnya sudah meninggal, seorang anak tidak mau mendoakan orang tuanya. Makanya ketika orang tua kita masih ada, urus dia. Kalau dia sakit, urus dia. Karena dulu ketika kita kecil, kita bayi, kemudian kita besar, diurusnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita sebagai anak kasih sayangilah orang tua kita. Jadi kalau sudah nggak ada orang tua kita, maka sudah tidak ada lagi. Maka Imam Hasan Al-Bisri kalau sudah dikatakan kenapa kau menangis, karena sudah hilang separuh dari jiwaku. Jadi mama itu luar biasa, doanya itu sama dengan doa Nabi kepada umatnya, nembus ke langit. Maka hati-hati, jangan pernah kita buat mama kita menangis mengeluarkan air mata. Maka di bulan Muharram ini yang ketiga adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita selagi ia masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi orang tua kita, doakan dia binomat suratul Fatihah dimanapun kita berada. InsyaAllah kita tercatat sebagai anak yang soleh dan soleha terhadap orang tua kita, dan mudah-mudahan orang tua kita Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit orang tuanya Allah angkat penyakitnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Tadi saya mula dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai bapak ibu nggak mandi-mandi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan sampai bapak ibu lapor polisi, karena masih ada jadwal yang mau saya isi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.